بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai halaman 549, yaitu surah Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah ayat 1 sampai 5 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضيتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهام والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهام لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada 5 ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 1, ayat ke-1. Wa ana a'lamu bima. Mim kata muba sebagaimana biasanya bisa dibaca idgham. A'lam bima. Kemudian ayat yang ketiga, yafsilu bisa dibaca yufassilu, bisa dibaca yufassalu, bisa dibaca yufsalu, 4 bacaan ya. Kemudian ayat yang keempat, uswatun hasanah, iswatun hasanah. Rata-rata ulama qiraat membaca iswah. Tetapi kita qiraat Imam Asim di Indonesia ini membacanya uswah. Kemudian Ibrahim di sini bisa dibaca Ibrahim. Ini tidak semua tempat. Jadi kata-kata Ibrahim dalam Al-Quran tidak semuanya bisa dibaca Ibrahim. Di sini bisa dibaca oleh Imam Hisham. Ibrahim menjadi Ibrahim. 2 kali ya, Ibrahim pada ayat yang keempat ini terulang 2 kali.
maka dua-duanya bisa dibaca Ibrahim, bisa juga dibaca Ibrahim. Kemudian pada ayat yang kelima, waghfir lana, ra ketemu lam. Ini bagi sebagian orang Arab susah, ra ketemu lam. Maka diidghamkan, waghfir lana, ra-nya hilang. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi enggak berhasil, Pak. Padahal sebenarnya tadi pas dimasukkan itu ini mengecil. Nah, kalau mengecil itu biasanya keluar gitu ya. Nah, mungkin apa perlu dicek lagi ininya? Ya. Kalau yang ini mah nggak bisa sejak kemarin ya. Baik, adapun tafsirnya secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Mumtahanah ayat 1, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan aduwi musuhku, musuhnya Allah. Wa aduwakum, juga musuh kalian, yaitu orang-orang kafir. Aulia, sebagai wali-wali. Tulquna, kalian memberikan ilaihim, kepada mereka orang-orang kafir, bil mawaddah, kecintaan. Waqad kafaru, padahal sungguh mereka telah kafir, bima ja'akum, terhadap apa yang datang kepada kalian, minal haq, berupa kebenaran, yaitu Islam atau Quran. Yukhrijuna, mereka mengusir ar-rasula, rasul itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, juga mengusir kalian, yaitu dari Mekah diusir. Antu'minu, gara-gara kalian beriman, billahi, kepada Allah, rabbikum, rabb kalian. In kuntum, jika adalah kalian, kharajtum, telah keluar, jihadan, untuk jihad, fi sabili, di jalanku, wabtigha'a, dan untuk mencari mardhati, ridhaku, maka jangan menjadikan mereka sebagai wali. Tusirruna, kalian menyamarkan atau menyembunyikan, ilaihim, kepada mereka, bil mawaddah, dengan kecintaan. Wa ana, padahal saya Allah, a'lam, lebih mengetahui atau mengetahui, bima akhfaitum, dengan apapun yang kalian samarkan, wa ma a'lantum, dan apapun yang kalian iklankan atau kalian terang-terangkan. Wa may yaf'alhu, dan siapapun yang melakukan hal itu, minkum, dari kalian, faqad dhalla, maka sungguh dia sesat dari sawa as-sabil, lurusnya jalan atau dari jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini jelas sekali melarang umat Islam menjadikan orang kafir sebagai wali. Nah, sebagian orang itu nggak paham. Wali itu katanya hanya kekasih saja. Kalau menjadikan pemimpin boleh. Nah, itu nggak paham bahasa Arab. Orang yang ngomong begitu itu nggak punya guru tafsir kecuali iblis atau orang barat. Kalau dia mempunyai guru tafsir yang betul-betul paham tafsir, paham bahasa Arab, tidak bakal ngomong kayak begitu. Karena masalah wali ini sudah dijelaskan oleh para ulama tafsir. Apa artinya wali itu, apa sudah dijelaskan. Wali itu mencakup dua, satu kekasih, dua pemimpin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, nahahum anittikhadhihim awliya wa asdiqa wa akhilla. Ayat ini melarang kita menjadikan orang kafir sebagai wali, yaitu teman atau kekasih. Ini satu tafsir. Tafsir yang lain, Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, wal wilayah an-nusrah. Wilayah itu artinya adalah menolong. Jangan menolong orang kafir. Wal walayah tawalil amri. Adapun walayah itu adalah mengurusi urusan, menjadi pemimpin. Jadi jangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Wa haqiqatuhu tawalil amr. Hakikat dari aulia itu adalah mengurusi suatu urusan. Jadi justru aulia ini hakikatnya adalah apa? Wali itu pemimpin. Sekarang orang Indonesia kalau ditanya saja, wali kota itu artinya apa? Apakah artinya kekasih kota? Enggak ada yang ngomong begitu. Wali kota, kata-kata wali itu dari bahasa Arab itu, serapan dari bahasa Arab. Nah, kalau diartikan wali itu harus artinya kekasih, tidak boleh diartikan pemimpin. Berarti wali kota kamu artikan kekasih kota. Padahal kamu tidak terima dengan terjemah itu.
Nah, maka jelas ini satu pengawuran ketika ayat ini diselewengkan oleh sebagian orang yang tidak suka terhadap aturan Allah karena mereka khawatir kalau nanti ada coblosan kemudian satunya muslim, satunya kafir, yang kafir kalah, akhirnya wali di sini hanya diartikan kekasih. Tidak benar. Yang benar adalah jangan menjadikan orang kafir sebagai wali, berarti haram menjadikan orang kafir sebagai teman dekat atau kekasih atau kecintaan. Demikian juga haram menjadikan mereka sebagai pemimpin. Baik, kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kita mendengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kita harus pasang telinga baik-baik. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu hanya ada dua kemungkinan. Ada kalanya kebaikan besar yang Allah akan perintahkan. Ada kalanya keburukan besar yang Allah akan larang. Nah, di sini termasuk keburukan besar yang Allah melarang, yaitu menjadikan orang kafir sebagai kekasih atau pemimpin. Faedah berikutnya, ayat ini dalam Quran saya ini, saya kasih tanda biru. Ayat-ayat yang saya kasih tanda biru untuk menunjukkan bahwa ayat ini termasuk ayat sababiyah. Ayat yang punya sebab kenapa turun ayat ini. Sababun nuzul. Maka dalam Quran yang saya buat ini atau saya tulis ini ada 3 warna. Warna hitam ayat biasa, warna merah ayat yang mansukh yang sudah dihapus hukumnya, warna biru ayat yang sababiyah, punya sababun nuzul. Nah, ayat ini termasuk ayat yang punya sababun nuzul. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui orang-orang kafir Quraisy melanggar janji perdamaian dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ingin menyerang mereka dalam Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Maka Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya, kita akan serang mereka, orang-orang kafir. Tapi jangan sampai berita ini bocor kepada mereka. Nah, Rasulullah sudah mentahdir, jangan sampai bocor berita ini kepada mereka. Ternyata ada satu sahabat Nabi nulis surat. Sahabat ini bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ngirim surat kepada orang-orang kafir Quraisy memberitahukan bahwa Rasulullah akan nyerang supaya mereka siap-siap. Nah, Rasulullah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sahabatmu khianat ini, malah nulis surat. Maka Rasulullah bilang kepada 3 orang, Ali bin Abi Thalib, Miqdad bin Aswad, dan Zubair. Ini tokoh-tokoh pentolan para sahabat Nabi ahli perang. 3 orang ini, ahli kuda, ahli perang. Maka 3 orang ini disuruh oleh Nabi, kalian bertiga kejar seorang wanita, nanti ada ketemu wanita di Raudhatul Khah, nama satu tempat, kamu ambil dari dia ada surat. Surat itu dari Hatib bin Abi Balta'ah. Maka 3 orang ini kencang lari di atas kuda mereka masing-masing mengejar wanita ini. Ketemu wanita. Maka diminta, mana surat yang kamu bawa? Maka dia mengatakan, saya tidak bawa surat. Maka Ali mengatakan, demi Allah, Rasulullah tidak pernah bohong. Kamu harus keluarkan surat atau akan kami telanjangi kamu. Karena untuk mencari surat yang disimpan pada tubuhnya itu. Maka akhirnya karena dia takut untuk ditelanjangi, dan ini Masya Allah, wanita jahiliyah zaman dulu, telanjang itu nggak mau. Maka orang zaman sekarang itu lebih jelek daripada wanita jahiliyah zaman dulu. Mereka ditakuti, ditelanjangi saja sudah khawatir sudah. Karena merasa ini aib kalau auratnya tersingkap. Akhirnya dia mengambil dari gelungannya sini, suratnya disimpan di situ. Maka surat itu diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ ada tulisan dari Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Rasulullah panggil, "Ya Hatib, ma hadza?" Wahai Hatib, ini apa ini surat kayak begini? Kamu tulis. Maka Hatib mengatakan, "Ya Rasulullah, la ta'jal." Jangan tergesa-gesa. Semua sahabat Anda dari kalangan Muhajirin, ini mereka punya keluarga di Mekah. Saya punya keluarga di Mekah, tetapi saya tidak ada hubungan dari nasab dengan orang-orang Quraisy. Maka saya khawatir kalau nanti keluarga saya yang saya tinggal di Mekah itu mereka akan diserang oleh kaum muslimin nanti ketika Fathu Makkah dan tidak ada yang melindungi. Sementara kalau sahabat-sahabat yang mereka meninggalkan keluarga di Mekah karena masih ada hubungan dengan orang-orang Quraisy, mereka masih punya hubungan sehingga akan melindungi keluarganya masing-masing. Nah, saya nggak punya.
Saya menulis surat ini tujuannya supaya orang-orang Quraisy merasa saya punya jasa kepada mereka, akhirnya mereka akan melindungi keluarga saya yang ada di Makkah. Nah, maka saya menulis surat itu betul-betul bukan karena cinta kekafiran, bukan. Bukan karena saya ridho dengan kekafiran mereka, tidak. Bukan karena benci kepada Allah dan Rasulnya, tidak. Umar bin Khattab sudah siap-siap hunus pedang, Pak. Mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya bunuhnya cengalnya orang munafik ini. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah salah satu peserta perang Badar, dan Allah menjamin dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar menangis dan kemudian dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, setelah itu turun ayat ini, memanggil Hatib, wahai orang-orang beriman. Jadi Hatib masih dianggap iman oleh Allah. Kenapa? Dia nulis suratnya tadi, khianatnya kepada Rasul tadi, bukan dari keyakinan hati, tetapi karena ingin mendapatkan jasa dunia saja. Nah, maka masih dianggap iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai Hatib ini membocorkan rahasia Nabi karena benci kepada Nabi dan karena cinta kepada orang kafir, andai dia sudah kafir murtad saat itu juga. Karena mengkhianati Rasul itu termasuk apa? Perbuatan dosa besar, bahkan termasuk kekafiran seperti itu. Nah, maka di sini masih beriman, dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Diingatkan, jangan menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Kalian berikan kecintaan kepada mereka padahal mereka kafir. Artinya apa? Mereka tidak berhak dicintai. Kenapa tidak berhak? Dua kesalahan mereka. Kesalahan pertama, kafir. Masa kafir dicintai? Kesalahan kedua, yukhrijuna rasul. Mereka dulu yang mengusir kalian dari Mekah ke Madinah. Orang mengusir kamu malah kamu cintai, ini gimana? Orang memusuhi kamu malah kamu cintai. Ya tidak pas. Cintailah orang yang mencintai saja. Padahal mereka mengusirnya itu antuk minu billahi. Kalian tidak punya salah. Salahnya satu saja, iman. Apakah iman itu salah? Bukan salah. Karena itu Allah mengatakan pada ayat yang lain, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Surat Al-Hajj ayat 40. Orang-orang yang diusir dari kampung mereka tanpa hak, hanya gara-gara mengucapkan Allah Rabb kami. Jadi nggak ada salah apapun. Salahnya apa? Iman kepada Allah. Nah, masa iman salah? Itu sama dengan Habib Rizik. Ya. Beliau dipenjara. Kenapa? Karena nahi mungkar. Loh, nahi mungkar kok salah? Mestinya nahi mungkar dikasih hadiah, dijunjung tinggi martabatnya, mestinya begitu. Tapi malah dipenjara gara-gara nahi mungkar, dicari-cari kesalahannya. Nah, mirip dengan ini ya. Tu'minu, gara-gara iman maka dimusuhi. Allah mengatakan kalau kalian memang sudah keluar untuk jihad, untuk mencari ridha Allah, maka semestinya kalian jangan menjadikan mereka sebagai wali, karena nggak nyambung. Jihad itu berarti memusuhi orang-orang kafir. Sementara menjadikan mereka sebagai kekasih, ini sebaliknya. Tidak pas. Kalian menyembunyikan kecintaan kepada mereka, padahal saya mengetahui apa saja yang kalian sembunyikan maupun yang kalian iklankan. Artinya tidak pantas seorang muslim menyembunyikan sesuatu sementara dia tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang dia sembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Lah kok berani-beraninya melakukan khianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Maka ini tetap satu kesalahan dari Hatib bin Abi Balta'ah, tapi tidak kemudian dengan sebab kejadian itu dia dianggap sebagai kafir murtad, tidak, karena ucapan dia atau alasan dia bahwa dia pengen mendapatkan jasa dunia dari orang-orang kafir, ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, in jika yafqafukum, mereka itu mendapati kalian, yakunu, mereka akan menjadi lakum bagi kalian a'daan, sebagai musuh-musuh. Wa yabsutu, dan mereka akan menghamparkan ilaikum, kepada kalian, aidiyahum, tangan-tangan kalian, wa alsinatahum, dan lidah-lidah, aidiyahum, tangan-tangan mereka, wa alsinatahum, dan lisan-lisan mereka, bisu'i, dengan keburukan. Wa waddu, dan mereka sangat ingin, lau takfurun, kalau kalian menjadi orang-orang yang kafir. Artinya, orang-orang kafir ini, kalau mereka berkuasa terhadap orang-orang muslim, apa yang terjadi? Yakunu lakum a'da. Mereka tidak akan diam.
tapi mereka akan bersikap memusuhi umat Islam. Dengan bahasa lain, umat Islam nanti akan disembelih, akan dibunuh membabi buta, akan dienyahkan dari muka bumi ini. Andai mereka berkuasa. Jadi Allah itu sudah mengetahui isi hati mereka yang jelek seperti itu, sudah tahu Allah. Sehingga Allah bukakan untuk kita. Nah, orang yang isi hatinya jelek kayak begitu, tidak pantas kalian berikan cinta kepada mereka. Karena kalau kita berikan cinta kepada mereka, akhirnya mereka menguasai mereka, disembelihlah kita semua nanti. Maka pelajaran tentang PKI di Indonesia, ini harus diambil pelajaran betul-betul, jangan sampai terulang. Dulu mereka sudah membunuhi, menyembelihi beberapa kiai dan beberapa santri. Apakah tidak cukup sebagai pelajaran bahwa kalau kita biarkan PKI nanti akan melakukan yang serupa? Apakah harus terjadi yang kedua kali baru kita mau ngambil pelajaran? Tidak pantas seperti ini. Ini mengingatkan kita sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldaghul mu'minu min juhrin marrataini. Tidak boleh orang beriman tersengat dari satu lubang dua kali. Dulu PKI menyembelih itu adalah satu lubang yang kita terjerumus padanya. Semestinya tidak terjadi itu. Tapi sudah kebobolan begitu. Nah, kata Nabi tidak boleh terulang lagi. Kalaupun ada terulang lagi, umat Islam di Indonesia dikuasai oleh orang-orang kafir, jangan PKI, yang lain. Kalau terulang lagi PKI, nah berarti dalam satu lubang tersengat dua kali. Tapi meskipun demikian, ya siapapun, orang kafir jangan sampai menguasai kita, karena mereka akan menyembelih dan membunuh kita semuanya. Ini hadis muttafaqun alaih tentang tidak bolehnya orang mukmin tersengat satu lubang dua kali. Kemudian di sini Allah mengatakan, mereka sangat ingin kalau umat Islam itu kafir. Jadi permusuhan mereka itu dua, permusuhan dohir sama permusuhan batin. Permusuhan dohir ditampakkan dengan tadi, mengusir umat Islam dari Mekah ke Madinah. Permusuhan batin dalam hati mereka selalu menyimpan dendam. Nah, orang yang memusuhi secara zahir dan batin, tidak pantas kita berikan cinta kepada mereka. Ini enggak pas kayak begini. Kemudian Allah mengatakan, lan tanfa'akum, tidak akan bermanfaat kepada kalian, arhamukum, kerabat-kerabat kalian, wala auladukum, tidak pula anak-anak kalian. Kapan itu? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Yufassalu, akan dipisahkan bainakum, di antara kalian, atau yafsilu bainakum, Allah akan memisahkan di antara kalian. Wallahu, dan Allah itu bima ta'malun, dengan apapun yang kalian amalkan, basir, maha melihat. Jadi Allah mengingatkan Hatib, ya. Hatib, kamu nulis surat kepada orang-orang kafir Quraisy karena ingin menyelamatkan keluargamu yang ada di Mekah. Ingatlah bahwasanya keluargamu, anakmu itu tidak ada gunanya kalau Allah menghendaki siksa. Anggaplah betul surat ini sampai kepada mereka. Akhirnya mereka menganggap bahwasanya ini Hatib punya jasa. Apakah itu pasti bahwasanya keinginan dia, keluarganya yang di Mekah akan terjaga, itu pasti terjadi? Tidak. Kalau Allah menghendaki mereka mati semua, ya akan mati semuanya. Jadi enggak ada gunanya engkau ingin menyelamatkan keluargamu, sementara Allah menghendaki mereka hancur semua atau mati semua. Demikian juga sebaliknya, kamu pengen dirimu selamat, tapi Allah menghendaki kamu hancur, kamu mati. Enggak akan bisa kita selamatkan diri kita. Bukti sehari-hari sudah sering kita alami. Kita pengennya enggak sakit, tapi kalau sudah jatuh sakit, ya sudah, enggak bisa nolak. Kita pengennya tidak sakit gigi, tetapi ternyata muncul juga sakit gigi itu. Enggak bisa nolak, sudah. Nanti kalau kita mati juga begitu. Inginnya kita hidup terus. Tapi kalau sudah tiba ajalnya, nggak bakal bisa menolak. Nah, maka Allah katakan di sini, tidak akan berguna kerabat kalian dan anak kalian. Maksudnya, apabila Allah menghendaki keburukan terhadap kalian. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, yaitu disiksa di neraka. Kenapa? Karena mengambil orang-orang kafir sebagai kekasih, padahal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjadikan mereka sebagai pemimpin. Yufassalu bainakum, akan dipisahkan antara seseorang dengan kerabatnya. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kullu sababin wa nasabin munqati', setiap hubungan dan nasab itu akan terputus yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, illa sababi wa nasabi, kecuali hubungan denganku dan nasab denganku.
Inilah sebabnya Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini, dia melamar putrinya Ali bin Abi Thalib. Namanya Ummu Kulthum. Kenapa dia melamar? Karena supaya dia ada hubungan dengan nasab Nabi SAW. Ummu Kulthum anaknya Ali bin Abi Thalib. Berarti cucunya Rasulullah SAW. Nah, kalau Sayyidina Umar menikahi Ummu Kulthum, berarti dia sebagai cucunya apa? Apa namanya? Menantu cucunya, ya. Menikah dengan cucunya berarti menantunya Rasulullah SAW. Ada hubungan nasab, yaitu dengan cucunya Nabi SAW. Dan ini sekaligus sebagai penolakan terhadap orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan katanya Ali dengan Umar itu bermusuhan. Nggak ada ceritanya Ali dan Umar bermusuhan. Kalau memang Ali dan Umar bermusuhan, kenapa Ali merelakan putrinya dinikahi oleh Sayyidina Umar? Kalau Ali dan Umar bermusuhan, kenapa Umar mau melamar putrinya Ali bin Abi Thalib? Ngawur mereka. Memang sejarah itu seringkali diselewengkan oleh orang-orang sesat karena menghendaki untuk menguatkan pendapat mereka. Nah, kembali ke sini, Allah akan memisahkan antara mereka pada hari kiamat nanti, dan Allah mengetahui segala yang kita lakukan. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai tauladan kita. Qad sungguh kanat ada lakum bagi kalian iswatun tauladan hasanatun yang baik fi Ibrahim pada Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ah dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu pengikut-pengikut beliau yang beriman. Ketika qalu mereka mengatakan liqaumihim kepada kaum mereka, yaitu kaum yang kafir, inna sesungguhnya kami bura'u orang-orang yang berlepas diri minkum dari kalian. Wa mimma dan dari apa yang ta'buduna kalian sembah min dunillah selain Allah. Kafarna bikum kami kafir terhadap kalian. Maksudnya terhadap agama kalian. Wabada dan jelas bainana di antara kami wa bainakum dengan kalian al-adawah permusuhan wal baghdha dan kebencian. Sampai kapan? Abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu sampai kalian beriman billahi wahdah kepada Allah sendiri. Illa kecuali satu yang tidak boleh ditiru dari Nabi Ibrahim. Qaula Ibrahim, perkataan Nabi Ibrahim li abihi kepada bapaknya yang kafir, la astaghfiranna lak, sungguh betul-betul saya akan memintakan ampun untuk kamu wahai bapakku. Nah, ini jangan ditiru. Wa ma amliku dan aku tidak bisa memiliki laka untuk kamu wahai bapakku minallahi dari Allah syai' sedikit pun. Rabbana wahai Rabb kami alaika hanya padamu tawakkalna kami tawakal. Wa ilaika dan hanya padamu anabna kami kembali atau tobat. Wa ilaika dan hanya kepadamu al-masiru tempat kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menyuruh kita untuk meniru Nabi Ibrahim bagaimana sikapnya kepada orang-orang kafir. Nabi Ibrahim itu adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim kita disuruh mengikuti millah atau ajaran yang beliau bawa. Allah mengatakan anittabi' millata Ibrahim hanifa. Disebutkan hal itu dalam beberapa tempat. Salah satunya pada ayat yang ke-95 dari surah Ali Imran. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran Ibrahim yang dia itu hanif, yaitu tidak syirik sama sekali, bebas dari kesyirikan, meninggalkan segala kesyirikan, condong kepada kebenaran karena meninggalkan kesyirikan. Nah, kita disuruh meniru millahnya Ibrahim. Bagaimana millahnya Ibrahim? Salah satunya yang ada di sini. Dia mengatakan kepada kaumnya yang kafir, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari dua. Dari kalian, karena kalian kafir, juga dari apa yang kalian sembah. Menyembah apapun kalian, kami berlepas diri. Menyembah berhala, kami berlepas diri. Menyembah Lata Uzza, kami berlepas diri. Menyembah partai, kami berdiri. Kami berlepas diri. Nah, semuanya dia berlepas diri. Nah, maka inilah yang kita disuruh oleh Allah untuk meniru Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari kata-kata bura'a, inilah muncul istilah
bara'. Ada istilah wala sama bara'. Orang muslim harus punya akidah wala dan bara'. Sering dengar itu ya. Nah, wala itu maksudnya kita memberikan cinta kita kepada orang-orang muslim. Itu wala. Bara' itu kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Jadi wala itu maksudnya apa? Kita sebagai muslim wajib cinta sesama muslim. Bara' itu apa? Kita sebagai muslim wajib berlepas diri dari orang-orang kafir. Kalau kita balik kepada muslim kita benci, memusuhi, menuduh dan sebagainya. Dan kepada orang kafir malah sebaliknya kita mencintai. Berarti kita tidak punya akidah wala bara'. Karena itu istilah wala bara' ini istilah yang syar'i, ada dalilnya dalam Quran. Cuma seringkali orang salah penafsiran atau salah paham. Dikiranya kalau orang muslim itu ahli bid'ah, maka kita harus bara'. Itu salah paham. Dia sebagai muslim, kita harus wala karena Islamnya. Tetapi kalau dia itu ahli bid'ah, maka kita bara' kepada bid'ahnya saja. Kenapa? Karena kaidah asal kepada sesama muslim kita harus wala. Nah, kalau kita mau bara' kepada orang muslim, baroknya di tempat yang dia salah saja. Orang muslim tapi ahli bid'ah. Misalnya orang Syiah. Dia sholat 5 waktu. Dia baca Quran 30 juz. Qurannya tidak beda dengan kita ahli sunnah. Dia tetangga kita yang baik. Kalau dia walimahnya kita diundang. Nah, orang muslim seperti itu, kalau dia adalah grupnya grup Syiah, maka kita tetap wala kepada dia, wala karena Islamnya, tapi barok dari Syiahnya. Terus barok dari Syiahnya, sikapnya gimana kita? Sikapnya kalau kita diundang untuk acara-acara Syiah, no, nggak mau datang. Misalnya acara Asyuraan, apa itu nggak tahu yang dilakukan apa nggak paham. Gitu. Tapi katanya kan terkenal mereka punya acara Asyuraan. Gitu. Nah, kalau mereka melakukan seperti itu kita diundang, no, nggak ada. Tapi kalau mereka melakukan walimah misalnya nikah, kita diundang, silahkan datang, nggak ada masalah. Kenapa? Wala sebagai seorang muslim. Dia muslim mengundang kita, apalagi dia tetangga kita. Wajib kita menghormati tetangga. Kafir saja kita disuruh untuk menghormati kalau dia tetangga. Yaitu kalau dia membutuhkan bantuan kita ya kita bantu, tabarruhum, kita berbuat baik kepada mereka. Tapi masalah agama bura'a, kita berlepas diri. Nah, maka dari sini sebenarnya cukup pada bulan Desember yang lalu. Nah, ini kan sekarang udah Januari ya. Nah, Desember yang lalu orang-orang kan rame ribut. Boleh nggak ngomong selamat Natal? Oh, udah cukup ayat ini sebenarnya. Ngapain selamat Natal? Wong kita disuruh mengatakan inna bura'u minkum. Kok malah diganti selamat ini? Ini kan masalah akidah. Mereka meyakini ada Tuhan beranak. Lam yalid wa lam yulad. Padahal Allah mengatakan begitu. Nah, bisa kita mengatakan selamat. Padahal Allah suruh kita mengatakan bura'a, ya, berlepas diri. Kemudian di sini Allah katakan illa qaula Ibrahim, kecuali perkataan Nabi Ibrahim ini jangan ditiru. Dia mengatakan akan kami memintakan ampun untuk kamu wahai bapakku. Nah, ini dulu-dulu umat Islam sebagiannya mendoakan ampunan untuk bapak ibu mereka yang sudah mati tapi dalam kondisi kafir. Dan mereka beralasan Nabi Ibrahim juga memintakan ampun untuk bapaknya, padahal bapaknya kafir. Nah, maka turun ayat ini. Nabi Ibrahim itu silahkan diikuti. Tapi untuk bab-bab ini jangan diikuti. Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada bapaknya. Itu ada sebabnya. Disebutkan pada surah At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada bapaknya. Itu karena dia sudah terlanjur menjanjikan kepada bapaknya. Saking cintanya kepada bapaknya, pengen bapaknya ini masuk Islam, sampai menjanjikan akan saya mintakan ampun. Tetapi kata Allah, falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya itu musuhnya Allah, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari dia. Artinya apa? Ketika tahu bahwa bapaknya mati kafir, maka Nabi Ibrahim sudah tidak lagi mintakan ampun. Nah, maka kalau mau niru Nabi Ibrahim ya itu yang ditiru. Jangan hanya ucapan istighfarnya saja. Tapi lihat ketika dia sudah mati kafir sudah nggak boleh dimintakan ampun. Maka kalau ada di antara kita yang bapak ibunya tidak muslim, itu memintakan ampunan tidak boleh. Bolehnya apa?
memintakan doa hidayah, memintakan doa rahmat. Nah, rahmat masih bisa. Kenapa? Orang kafir yang masih hidup masih berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Rahman. Tapi kalau sudah mati jangan didoakan rahmat lagi. Kenapa? Orang kafir mati sudah tidak berhak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada surah At-Taubah ayat 113 Allah mengatakan maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas maksudnya tidak boleh nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah kerabatnya sendiri, tidak boleh. Baik, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan doa Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, "Ya Allah, hanya padamu kami tawakal." Tawakal itu menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Kita melakukan suatu usaha, tapi hasilnya kita serahkan sama Allah. Misalnya petani ya, menanam benihnya. Nah, itu usaha, ikhtiar. Tapi hasilnya gimana? Apakah tumbuh atau tidak? Pasrahkan kepada Allah. Itu tawakal. Wa ilaika anabna, hanya padamu kami kembali. Kenapa kok di sini saya artikan hanya? Karena dalam bahasa Arab, ketika ada susunan terbalik, itu memunculkan arti hanya. Alaika tawakkalna. Ini mestinya tawakkalna alaika. Ketika dibalik berarti hanya. Wa ilaika anabna. Mestinya itu anabna ilaika. Ini susunan normalnya. Tapi ketika dibalik berarti hanya kepadamu. Seperti iyyaka na'budu. Hanya padamu kami menyembah. Anabna, kami kembali atau kami tobat. Apa bedanya inabah dengan taubah? Taubah artinya kembali, inabah artinya juga kembali. Bedanya, kata Ar-Raghib, bahwasanya inabah itu al-aud ba'dal aud. Marratan ba'da ukhra. Kembali terus. Jadi kalau seseorang melakukan dosa, kemudian kembali kepada Allah tobat satu kali, itu tobat. Tapi kalau tobat lagi, tobat terus, itu berarti apa? Inabah. Maka inabah ini lebih dahsyat daripada taubah. Satu kali tobat. Kalau berkali-kali berarti inabah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, la taj'alna, janganlah engkau menjadikan kami fitnatan, sebagai fitnah, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Waghfir lana Rabbana, dan ampunilah untuk kami, wahai Rabb kami, innaka anta, sesungguhnya engkau, al-aziz, yang maha gagah, al-hakim, yang maha bijaksana. Apa maksudnya? Jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Ini mengandung dua makna. Makna pertama, jangan engkau kalahkan kami ketika perang dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena kalau umat Islam kalah, orang-orang kafir menang, mereka akan terfitnah. Terfitnah itu artinya apa? Tertipu. Mereka akan mengatakan mukmin kalah dalam perang. Ini berarti agama mereka agama batil. Kalau mereka dalam kebenaran, kalau memang muslim itu dalam kebenaran, pasti akan ditolong oleh Allah. Nah, mereka perang saja kalah, berarti Allah tidak ngurusi mereka. Berarti mereka dalam kebatilan, kami yang dalam kebenaran. Nah, itu namanya fitnah. Maka la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan engkau jadikan kami sebagai sebab fitnah untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir akan terfitnah, akan tertipu, akan terkecoh gara-gara kita kalah dalam perang terhadap mereka. Jadi kita minta supaya perang selalu apa? Menang. Meskipun kalau terjadi kekalahan itu ya biasa. Karena Allah kadang-kadang ingin memberikan kita satu selentian. Kamu punya kesalahan, dikalahkan dulu. Supaya tidak sombong dan sebagainya. Makna yang kedua, janganlah engkau menjadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir, maksudnya. Janganlah engkau ya Allah menjadikan orang kafir itu menang terhadap kami, sehingga mereka akan memfitnah kami. Maksudnya menyiksa kami. Jadi kata-kata fitnah itu bisa diartikan apa? Siksa. Maka jangan engkau menjadikan kami sebagai fitnah, artinya sebagai siksaan. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir menyiksa kami. Kenapa mereka menyiksa kami? Karena mereka menguasai kami atau menang terhadap kami. Nah, maka kita berdoa dua berarti ini. Berdoa supaya kalau perang kita menang. Karena kalau kalah mereka akan tertipu. Yang kedua, kita minta kepada Allah jangan sampai mereka menguasai kita.
Nah, maka ini doa cukup penting untuk kita orang Indonesia kalau kita pengen tidak dikuasai oleh orang-orang kafir, komunis, PKI dan sebagainya. Ini doa penting. Rabbana, kita baca. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya kekalahan kita itu gara-gara dosa kita. Makanya di sini Nabi Ibrahim mengatakan waghfir lana rabbana, ampuni kami. Kenapa? Karena kalau tidak diampuni, berarti dosanya masih ada. Itulah yang menyebabkan kalah. Sebagaimana dalam perang Uhud. Perang Uhud kenapa kalah? Tahun 3 Hijriah. Padahal perang Badar menang tahun 2 Hijriah. Perang Uhud kenapa Allah tidak turunkan malaikat? Sementara perang Badar Allah turunkan malaikat. Para ulama katakan karena pada perang Uhud umat Islam tidak taat kepada Nabi SAW. Disuruh tetap berada di gunung, jangan turun meskipun kami menang, nekat malah turun. Gara-gara apa? Melihat ghanimah banyak sekali. Nah, begitu maksiat kepada Rasul SAW, berkah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak diturunkan. Karena itu ringkasnya kita ambil pelajaran juga dari situ. Kalau kita ingin berkah dalam hidup kita, marilah kita mentaati Rasulullah SAW. Kalau kita durhaka kepada Nabi, maka kita akan dicabut berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, doa paling bagusnya disertai dengan pujian. Innaka antal azizul hakim. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari benarnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum.